Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi jaringan pembuluh atau yang disebut dengan xilem dan floem. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Botani Farmasi. Anggota kelompok dari kelompok 11 yaitu Diva Keisha Nindya Putri dengan NIM 22011158. Lalu Cindy Jayang Putri dengan NIM 22011187. Apa itu jaringan pembuluh? Jaringan pembuluh pada tumbuhan terdiri dari xilem yang merupakan jaringan pengangkut air dan floem sebagai jaringan pengangkut bahan organik atau bahan makanan. Apa itu jaringan pembuluh? Jaringan pembuluh pada tumbuhan terdiri dari xilem yang merupakan jaringan pengangkut air dan unsur hara dari akar sampai ke daun, dan floem sebagai jaringan pengangkut bahan organik atau bahan makanan, serta mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut yang pertama adalah xilem. Fungsi xilem yang paling utama adalah sebagai jaringan yang bertugas mengangkut air dan nutrisi baik dari akar menuju ke daun. Berdasarkan bentuknya, xilem dibagi menjadi dua. Yang pertama, xilem primer. Xilem yang merupakan hasil aktivitas meristem apikal lewat pembentukan prokambium. Xilem yang terbentuk dari prokambium ini dinamakan xilem primer. Yang kedua ada xilem sekunder. Tumbuhan ini setelah pertumbuhan primernya lengkap, kemudian membentuk jaringan sekunder sebagai hasil aktivitas kambium. Maka xilem yang terbentuk itu dinamakan xilem sekunder. Xilem primer terdiri dari dua bentuk. Yang pertama ada protoxilem dan yang kedua yaitu metaxilem. Protoxilem adalah xilem primer yang pertama kali terbentuk, sedangkan metaxilem yang terbentuk kemudian. Komponen pembentuk xilem yang utama ada 4. Yang pertama trakeid, yang kedua trakea, yang ketiga serabut xilem, yang keempat parenkim xilem. Komponen utama penyusun xilem yang pertama ada trakea dan trakeid. Trakeid merupakan unsur xilem yang lebih primitif di dinding trakea karena tumbuhan anggota Pteridophyta, Gymnospermae, dan Spermatophyta fosilnya hanya mempunyai trakeid. Trakea dianggap berasal dari trakeid. Perbedaan pokok antara trakeid dengan trakea adalah bahwa pada trakeid tidak terdapat perforasi atau lubang-lubang, sedangkan pada trakea ujung-ujungnya penuh dengan lubang-lubang. Transportasi air dan zat hara dalam trakea dapat berlangsung antara sel yang satu dengan sel yang lain secara bebas lewat perforasi atau lubang-lubang tadi. Sedangkan pada trakeid, peristiwa itu berlangsung lewat noktah antara sel-selnya. Komponen utama penyusun xilem selanjutnya ada serabut xilem. Serabut ini strukturnya serupa serabut sklerenchyme, meskipun asalnya dari trakeid yang berdefinisi lebih lanjut dengan dinding yang tebal dan noktah sederhana. Serabut dan trakeid saling melekat sehingga sulit dipisahkan, tetapi umumnya sel yang berbentuk serabut lebih panjang dari trakeid karena ujungnya yang runcing dan masuk di antara sel-sel sewaktu memanjang. Komponen utama penyusun xilem yang terakhir adalah parenkim xilem. Seperti halnya parenkim di tempat lain, sel-sel ini merupakan sel hidup, terdapat pada xilem primer maupun sekunder. Pada xilem sekunder, parenkim itu berasal dari kambium yang berbentuk fusiform atau bentuk sel jari-jari, sehingga diperoleh sel-sel yang sumbu panjangnya mengikuti arah jari-jari organ. Selanjutnya kita masuk ke jaringan floem. Floem juga merupakan jaringan kompleks, terdiri dari beberapa unsur dengan tipe yang berbeda, yaitu buluh tapisan, sel pengiring, parenkim serabut, dan skleroid. Kadang-kadang ada sel atau jaringan sekretori yang tergabung di dalamnya, misalnya kelenjar getah. Fungsi floem sebagai jaringan translokasi yaitu bahan organik atau asimilat yang terutama berisi karbohidrat. Dalam jumlah kecil ditemukan juga asam amino dan hormon. Seperti halnya pada silam,
Floem juga terbagi atas dua bentuk, yaitu floem primer. Floem berasal dari perkembangan kambium, yaitu floem yang terbentuk dari prokambium, dinamakan dengan floem primer. Lalu, floem sekunder, yaitu tumbuhan ini setelah pertumbuhan primernya lengkap, kemudian membentuk jaringan sekunder sebagai hasil aktivitas kambium, maka floem yang terbentuk itu dinamakan dengan floem sekunder. Berdasarkan proses terbentuknya floem primer ini terdiri dari protofloem dan metafloem. Protofloem adalah floem primer yang pertama kali terbentuk, sedangkan metafloem yaitu terbentuk kemudian. Protofloem ini menjadi dewasa dalam bagian tumbuhan yang masih mengalami pembentangan. Berikut komponen pembentuk floem. Yang pertama itu ada sel pembuluh, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Yang pertama itu ada sel pembuluh. Unsur penyusun pembuluh terdiri dari dua bentuk, yaitu sel tapisan yang merupakan sel tunggal dan bentuknya memanjang, dengan bidang tapisan terletak di samping atau ujung sel, terdapat pada tumbuhan Pteridophyta dan Gymnospermae. Bentuk kedua adalah buluh tapisan, terdapat pada Angiospermae berupa berkas sel-sel memanjang yang masing-masing merupakan bagian dari buluh itu, dan dihubungkan oleh satu atau lebih bidang tapisan yang biasanya terletak di ujung sel. Sifat khas unsur pembuluh adalah adanya bidang tapisan pada dinding selnya, serta terdapatnya modifikasi protoplas yaitu tanpa nukleus. Bidang tapisan ini merupakan sekelompok lubang-lubang yang membatasi dua sel yang berdampingan dan dihubungkan oleh benang-benang plasma yang terdapat di dalam lubang-lubang tapisan itu. Lubang-lubang ini biasanya dilapisi oleh kalose yaitu semacam polimer glukosa, sehingga lubangnya menjadi kecil. Kalose ini akan menipis sehingga lubangnya membesar bila pembuluh sedang aktif menyalurkan asimilat. Jumlah bidang tapisan yang terdapat pada pembuluh berbeda-beda tergantung pada jenis tumbuhannya. Dan dinding sel unsur penyusun pembuluh adalah selulosa dan tidak pernah dijumpai penebalan lignin. Selanjutnya adalah sel pengiring. Sel-sel pembuluh pada dikotiledon dan monokotiledon biasanya diikuti oleh sel parenkim, khususnya yang disebut dengan sel pengiring. Sel itu terbentuk dari sel induk yang sama dengan sel pembuluh. Sel induk itu membelah satu atau dua kali secara memanjang serta tidak sama besar, sehingga menghasilkan sel pembuluh yang besar dan sel pengiring yang kecil. Dinding bersama antar sel pengiring dan sel pembuluh ini biasanya tipis, penuh dengan plasmodesmata. Berbeda dengan sel pembuluh, sel pengiring ini tetap mempunyai nukleus pada waktu dewasa, dan sel pengiring ini tidak dijumpai pada tumbuhan Gymnospermae dan Pteridophyta dan juga tidak ada protofloem di kotiledonnya. Selanjutnya ada serabut. Serabut floem ini terdapat baik pada floem primer maupun sekunder. Serabut ini segera membentuk dinding sekunder setelah selesai pertumbuhan memanjangnya. Umumnya penebalan itu berupa lignin, ada yang selulosa. Nokta yang terjadi pada serabut ini sederhana, dan serabut ini berfungsi sebagai penguat sejak awal atau terjadi dari parenkim floem setelah sel pembuluh tidak berfungsi lagi. Lalu parenkim floem. Selain terdiri dari pembuluh dan sel pengiring, floem juga mengandung sejumlah sel parenkim yang fungsinya serupa sel parenkim lainnya. Misalnya sebagai penimbun lemak dan tepung. Sel parenkim ini secara fungsional berintegrasi dengan sel pengiring. Bentuk sel parenkim ini memanjang dan sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu berkas pengangkut. Seperti halnya pada parenkim silam, floem sekunder juga mempunyai dua macam bentuk parenkim sesuai dengan bentuk sel kambium. Pada saat floem masih aktif, sel parenkim ini mengalami pembelahan dinding. Kemudian, bila floem itu tidak berfungsi lagi, parenkim ini akan berubah menjadi sklerenkim atau menjadi flogen. Selanjutnya ada berkas pengangkut. Sifat khas jaringan pengangkut ialah bahwa jarang sekali silam dan floem ini berada di tempat terpisah. Biasanya, keduanya membentuk gabungan yang disebut dengan berkas pengangkut. Masing-masing berkas pengangkut ini merupakan bagian dari seluruh sistem jaringan pengangkut dan bukan merupakan satuan struktural saja. Pada sumbu organ, berkas ini membentuk koloni atau baris yang berlekatan satu sama lain membentuk silinder.
Dalam berkas pengangkut ini, letak xilem dan floemnya berdampingan sedemikian rupa menurut aturan tertentu. Atas dasar letak xilem dan floem, serta ada tidaknya kambium, berkas pengangkut ini dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada berkas pengangkut kolateral. Kolateral ini dimaksudkan dengan floem dan xilem yang letaknya berdampingan. Umumnya floemnya di sebelah luar xilem. Bentuk pengangkut ini juga ada dua tipe. Yang pertama itu ada kolateral terbuka. Bila antara xilem dan floem terdapat kambium, ini ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luarnya itu membentuk floem sekunder. Umumnya terdapat pada batang dikotiledon. Lalu yang kedua ada kolateral tertutup. Ini terjadi bila xilem dan floemnya berdampingan langsung dan berkas itu dikelilingi oleh serabut, misalnya pada batang Graminae. Yang kedua ada berkas pengangkut bikolateral. Pada dasarnya serupa kolateral, xilem dan floemnya berdampingan, tetapi pada bikolateral ini di sisi dalam xilemnya terdapat lagi floem. Jadi urutannya itu ada floem dalam, xilem, kambium, dan floem luar. Terdapat pada batang beberapa keluarga tumbuhan yaitu dikotiledon, misalnya Cucurbitaceae dan Solanaceae. Yang ketiga itu adalah berkas pengangkut konsentris, di mana xilem mengelilingi atau membungkus floem dan sebaliknya. Bentuk ini juga dibagi dua tipe, yaitu yang pertama ada konsentris amfikibral, terjadi bila floem mengelilingi xilem terdapat misalnya pada batang tumbuhan Pteridophyta. Lalu yang kedua ada konsentris amfifasal bila xilem mengelilingi floem terdapat pada batang tumbuhan monocotyledon yang berkambium, misalnya agave dan aloe. Lalu ada berkas pengangkut radial. Xilem dan floem tidak membentuk berkas yang sesungguhnya karena meskipun xilem dan floemnya berdampingan tetapi berbeda pada jari-jari tubuh yang berbeda dipisahkan oleh jaringan dasar sehingga dapat disebut tersusun radial. Susunan seperti ini hanya terdapat pada akar sewaktu xilem dan floem berada dalam keadaan prima. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.